Apakah dalam 1 Samuel 1 ayat 28 itu benar roh Samuel sesuai ayat 14 dan 15? Jika ya, maka bagaimana menjawab argumentasi ini, Pak? Dalam ayat ke-19 sebagaimana dikatakan, besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. 1 Samuel 28 ayat 19 terjemahan baru, juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Mohon penjelasan Bapak Pendeta. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 28 itu ada cerita bahwa Saul itu pergi menemui seorang dukun di Endor. Lalu dukun itu memanggil arwah Samuel. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar akhirnya arwah Samuel yang datang menemui dukun itu dan juga Saul? Nah, di sini memang ada dua macam pandangan. Ada orang-orang atau ahli-ahli teologi yang beranggapan bahwa memang benar bahwa yang muncul itu adalah arwah Samuel, ya. Nah, memang itu menjadi kesulitan tersendiri karena bagaimana bisa arwah Samuel yang sudah diam, tenang bersama dengan Tuhan, lalu bisa dipanggil keluar oleh seorang dukun. Nah, itu menjadi sesuatu hal. Tapi juga ada banyak keberatan yang saya sudah berikan dalam video saya yang lain. Saudara bisa cari video di YouTube itu yang membahas apakah arwah Samuel itu yang menemui Saul. Nah, sedangkan pandangan kedua mengatakan bahwa itu tidak mungkin adalah arwah Samuel. Itu pasti adalah setan atau roh jahat yang menyerupai Samuel, ya. Nah, masing-masing mempunyai argumentasinya sendiri. Nah, saya jelas ada pada posisi tidak mengakui bahwa yang datang menjumpai dukun itu atau Saul itu adalah arwah dari Samuel. Ya, saya percaya bahwa itu adalah penjelmaan atau penyamaran dari setan. Nah, lalu muncul pertanyaan seperti yang saudara tanyakan itu. Masalahnya di ayat yang ke-19 itu ada sebuah nubuatan, dan nubuatan itu terjadi dengan tepat. Karena itulah menjadi dukungan bagi mereka yang berpandangan bahwa itu sungguh-sungguh arwah Samuel yang datang menemui Saul. Ya, saya baca ayat 19 ya. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan engkau. Nah, penggunaan kata besok di sini itu bisa berarti persis besok atau di kemudian hari. Dan memang nubuat ini akhirnya terjadi dengan benar, bahwa Saul itu akhirnya mati bersama dengan anaknya, ya. Nah, kalau nubuat ini terjadi dengan benar, apakah itu sudah bisa memastikan bahwa kalau begitu yang bernubuat itu memang adalah arwah Samuel yang asli? Nah, kalau saya percaya bahwa itu adalah setan yang menyamar, nah bagaimana setan yang menyamar kok bisa menyatakan nubuat dan itu benar? Nah, saya mempunyai 3 jawaban. Yang pertama itu adalah, kemungkinan pertama adalah bahwa memang Tuhan itu sudah memberitahu hal itu kepada setan. Atau dengan kata lain, setan bisa tahu hal itu dari Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Atau kemungkinan yang kedua adalah setan itu memang tidak diberitahu oleh Tuhan, tetapi dia membuat semacam prediksi itu berdasarkan sikon yang terjadi. Karena melihat kekuatan dari orang Filistin yang begitu hebat dan Saul yang sudah sangat-sangat terdesak, maka dia memprediksi bahwa besok dia akan mati. Pasti akan kalah. Kalau saudara saja bisa melihat fenomena-fenomena, gejala-gejala tertentu, lalu membuat prediksi-prediksi, memang prediksi saudara tidak selalu benar, tapi juga ada kalanya benar. Nah, ingat bahwa sepintar-pintarnya kita, setan tuh jauh lebih pintar dari kita. Dia tuh ex-malaikat. Ya, sehingga dia mempunyai kapasitas. Waktu dia jatuh, dia tidak kehilangan kemampuan-kemampuannya, dia kehilangan kesuciannya. Karena itu dia juga adalah pintar. Dan ingat bahwa kita ini baru hidup hanya beberapa tahun saja. Tapi setan dari awal dunia sampai sekarang itu kan tidak mati-mati. Jadi dia terlalu banyak pengalaman. Sehingga
melihat fenomena yang dihadapi, sikon yang dihadapi oleh Saul, maka dia membuat semacam nubuatan, dan kalau nubuatan itu sungguh-sungguh terjadi, itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Atau kemungkinan yang ketiga adalah bahwa memang Tuhan sudah menyerahkan nyawa Saul itu dalam tangan setan. Karena itu setan tahu persis besok dia akan ambil nyawanya Saul. Ya. Kalau kita melihat kisah Ayub, di mana hasil nego antara iblis dengan Tuhan itu, lalu Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukan sejumlah hal kepada Ayub. Misalnya mengambil semuanya, tetapi nyawanya itu tidak boleh diambil. Maka iblis datang dan mengambil semua milik dan harta kekayaan dan juga anak-anak, nyawa-nyawanya anak-anak Ayub. Tapi nyawa Ayub sendiri atau tubuh Ayub sendiri itu tidak apa-apakan oleh iblis. Tapi dalam pertemuan kedua di Ayub pasal yang kedua itu, kita melihat di sana bahwa Tuhan mengizinkan untuk iblis menimpakan segala macam sakit penyakit pada tubuh Ayub. Tapi nyawanya tidak boleh. Ya. Maka itulah yang dilakukan oleh iblis. Nah, jikalau itu bisa terjadi kepada Ayub, maka tidak mustahil itu bisa terjadi kepada Saul, di mana memang Tuhan mengizinkan iblis untuk mencabut nyawanya Ayub. Nah, maksud saya adalah nyawanya Saul. Nah, penting di sini bahwa itu tidak berarti bahwa Tuhan bisa mengizinkan iblis untuk mencabut nyawa umatnya atau anak-anaknya orang percaya. Ingat, Saul bukan orang percaya, bahwa dia pergi terlibat dalam praktek perdukunan dengan dukun di Endor. Itu sudah menunjukkan bahwa dia ini bukan sungguh-sungguh orang percaya, atau kita boleh mengatakan dalam bahasa sekarang, dia hanya Kristen KTP saja. Nah, maka kejahatan Saul itu besar, dan Tuhan bisa mengizinkan setan untuk mengambil nyawanya. Karena itulah maka setan tahu bahwa besok dia akan ambil nyawa Saul, sehingga karenanya dia membuat nubuatan semacam itu dalam ayat 19. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa benar di dalam ayat 19 nubuat itu terjadi. Itu tidak secara otomatis berarti bahwa yang bernubuat itu pasti adalah Saul yang sungguh-sungguh. Maksudnya Samuel yang sungguh-sungguh. Itu tetap ada kemungkinan bahwa setan yang menyerupai arwah Samuel.